warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Dini, mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas C. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pengembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Dr. Haryansyah MSI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan sikap dan akhlak di sekolah menengah, baik itu SMP maupun SMA. Nah, serta kendala dan cara mengatasinya. Baiklah, yang pertama yang kita bahas mengenai pengertian sikap. Apa itu sikap? Nah, sikap ialah suatu bentuk reaksi atau perasaan seseorang terhadap suatu objek atau sesuatu yang dimana pada saat orang itu melihatnya akan menimbulkan perasaan suka maupun tidak suka. Nah, selanjutnya sikap ini terbentuk melalui bermacam-macam cara. Yang pertama melalui pengalaman yang berulang-ulang. Nah, pengalaman yang berulang-ulang ini bisa didapat dalam lingkungan keluarga, yang dalam artinya peserta didik melihat orang tuanya bersikap baik, itu bersikap baik maupun bersikap buruk. Nah, yang kedua melalui imitasi, di mana terjadinya sebuah peniruan yang tanpa disengaja maupun disengaja. Yang ketiga, melalui sugesti, di mana seseorang ini membentuk sikapnya tidak melalui alasan atau pemikiran yang jelas. Yang keempat, melalui identifikasi, di mana identifikasi ini lebih mengarah ke meniru seseorang atau menyamai sikap seseorang seperti itu. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai akhlak. Nah, apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, dari bentuk mufradnya hulukun yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku, maupun tabiat. Akhlak secara terminologi ialah tingkah laku seseorang yang didorongi oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Menurut Abu Dinata mengatakan bahwa akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa berpikir. Namun perbuatan itu telah mendarah daging dan menjiwai seseorang, sehingga pada saat seseorang itu melakukan sebuah perbuatan, ia tidak perlu memikirkan atau mempertimbangkannya. Sedangkan menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani mengatakan bahwa akhlak ialah sesuatu sifat baik atau buruk yang tertanam kuat dalam diri, yang darinya terlahirlah perbuatan-perbuatan yang mudah dan ringan, yang tanpa berpikir dan merenung. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak ialah suatu kebiasaan atau perbuatan yang melekat pada diri seseorang. Nah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang dimana seseorang bisa berperilaku baik yang disebut dengan akhlak mahmudah, dan orang bisa berperilaku buruk yang disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke tahapan perkembangan akhlak pada peserta didik. Yang pertama itu pada usia 7-15 tahun, yaitu usia SMP, di mana pada usia ini anak belum balik, yang artinya orang tua wajib untuk mengingatkan kepada anak, memberikan sebuah pelajaran tentang akhlak terpuji. Contohnya itu seperti keutamaan sholat atau melaksanakan sholat dan berpuasa, yang dimana dijelaskanlah kepada anak itu bahwa sholat dan puasa ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Yang selanjutnya itu tahapan pada usia 15 tahun ke atas atau SMA, yang dimana pada tahapan ini seorang anak ini sudah balik dan seseorang anak harus bisa mempunyai pemahaman terhadap apa yang telah dia lakukan, baik itu perilaku terpuji maupun tidak. Contohnya seperti ini, jikalau anak itu memiliki sebuah pemahaman bahwa perbuatan ini baik untuk dia lakukan, seperti harus melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahala dan sholat itu merupakan kewajiban baginya dan tidak boleh ditinggalkan. Sehingga jika seorang anak meninggalkan suatu perbuatan sholat ini, meninggalkan pelaksanaan sholat ini, maka ia akan mengerti bahwa saat meninggalkannya, ia akan mendapatkan sebuah dosa seperti itu. Kendala pada pengembangan sikap dan akhlak di sekolah menengah, baik itu SMP maupun SMA. Nah, pada masa ini merupakan masa-masa remaja, yang dimana masa ini ditandai dengan kondisi jiwa yang tidak menentu dan biasanya susah mengendalikan diri, sehingga para remaja ini mudah sekali terpengaruh oleh sifat-sifat negatif. Maka dari itu, krisis akhlak yang terjadi pada saat ini yang melanda para remaja ini merupakan
salah satu akibat dari perkembangan global dan kemajuan iptek yang tidak diimbangi dengan kemajuan moral akhlak. Karena pada saat ini iptek itu sudah merajalela, di mana orang-orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, iptek ini juga bisa berpengaruh positif maupun negatif, tetapi pada remaja yang sekarang, iptek ini bisa berpengaruh negatif, seperti contoh halnya pada saat permainan game. Nah, pada saat permainan game ini, moral anak ini tidak bisa menentu. Dalam artian, pada saat melakukan game, ada yang mencaci maki ataupun segala macamnya, sehingga terbawalah suasana itu ke dalam dunia nyata, seperti itu. Nah, dari masalah-masalah krisis akhlak ini, maka ada cara mengatasinya. Yang pertama itu melalui metode pembiasaan, di mana diusahakan untuk menanamkan akhlak baik atau akhlak mahmudah kepada diri seorang peserta didik untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan ditanamkan ke dalam dirinya, di mana sebuah pembiasaan ini merupakan terwujudnya kesadaran dari peserta didik untuk melakukan hal yang baik seperti itu dan menghindari hal yang tidak baik. Yang kedua itu metode hukuman, di mana metode hukuman ini bertujuan untuk menanamkan ketaatan kepada peserta didik untuk menaati suatu peraturan dan tidak melanggarnya. Jadi dalam artian peserta didik ini paham bahwa hal ini tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan konsekuensinya. Yang ketiga itu melalui keteladanan. Kita sebagai orang tua maupun guru harus memberikan sebuah teladan yang baik, sebuah contoh yang baik, seperti halnya sholat tepat waktu, melakukan puasa sunnah, dan melakukan suatu perbuatan yang baik seperti menolong orang lain, tersenyum. Nah, dari situ seorang anak akan meniru sebuah keteladanan pada diri seorang guru maupun pada diri orang tuanya. Selanjutnya metode dialog, di mana metode ini menggunakan komunikasi dua arah yang menggunakan metode tanya jawab, di mana antara peserta didik dan pendidik ini dihadapkan dan pendidik ini menanyakan kepada peserta didik mengapa peserta didik melakukan perbuatan atau hal yang tidak terpuji seperti itu, dan sehingga akan mendapatkan sebuah topik atau tujuannya. Yang selanjutnya dari metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah nabi-nabi yang dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didik untuk melakukan akhlak mahmudah atau akhlak baik seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan agama Islam, akhlak dan pendidikan agama Islam ini sangat berkaitan dan sangat penting. Nah, di dalam pendidikan agama Islam ini terdapat mata pelajaran yaitu yang mencangkup akidah akhlak, di mana dalam akidah akhlak ini dijelaskan kepada para peserta didik bagaimana caranya berakhlak yang baik, bagaimana cara memperlakukan orang, dan lain sebagainya. Nah, di dalam akhlak ini juga banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya seperti contohnya itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai seseorang peserta pendidik harus bisa memberikan pelajaran bagi peserta didik. Nah, di dalam ini merupakan metode dari kisah Qur'ani, yang artinya kita menjelaskan kepada peserta didik bagaimana suri tauladan Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah itu sangat terpuji. Nah, maka dari itu pendidikan agama Islam sangat berkaitan dengan akhlak. Karena jikalau dalam pendidikan agama Islam ini tidak ada akhlak, maka pembelajarannya itu tidak akan lebih efektif, karena akhlak seseorang lah yang akan menentukan sukses atau tidak suksesnya pembelajaran tersebut. Maka dari itu, pendidikan agama Islam dengan akhlak sangat berkaitan erat dengan
akhlak siswa sehingga mengalami perubahan yang maksimal pada akhlak siswa. Nah, akhlak ini merupakan interpretasi sehari-hari dari indikator-indikator yang dilakukan oleh siswa, baik itu berupa bentuk perilaku baik ataupun buruk. Tapi di pendidikan agama Islam ini lebih ditekankan kepada pembentukan akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Nah, dari pembentukan akhlak inilah dapat diketahui bahwa akhlak peserta didik pada Allah itu berkategori baik. Nah, salah satunya contohnya ini seperti pada pembelajaran akidah akhlak terdapat pembelajaran rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang dalam artian di sini, dalam seluruh iman ini memerlukan sebuah akhlak yang baik, di mana seperti iman kepada Allah. Otomatis para peserta didik harus memerlukan akhlak yang baik, yang dalam artiannya tidak meninggalkan sholat. Dan contohnya lagi seperti qada dan qadar. Dalam artian ini kan ada suatu takdir yang baik dan juga ada suatu takdir yang buruk, di mana peserta didik ini harus bisa menggunakan akhlaknya agar bisa menerima segala takdir yang terdapat dalam diri. Inilah yang menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan agama Islam di dalam akhlak itu untuk mengarahkan dan membimbing peserta didik agar menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk akhlakul karimah. Itu, pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran akidah akhlak harus bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik untuk bisa melakukan akhlak yang suci, yang baik dan berakhlakul karimah seperti itu. Karena dengan akhlak yang baik maka saat ini peserta didik itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan pendidikan akhlak ini harus terus ada di dalam pendidikan agama Islam. Karena jikalau akhlak tidak ada dalam pendidikan agama Islam atau pelajaran akidah akhlak tidak ada dalam pendidikan agama Islam, maka para peserta didik baik itu remaja akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, sehingga mereka akan susah menemukan akhlak yang baik atau jati diri yang baik di dalam diri mereka. Baiklah, sekian video pembuatan dari saya ucapkan kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kelebihan hanya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.